Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa yang lebih baik, puasa paling utama setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Cuman ini sekarang terjadi perbedaan ya. 10 Muharram ada yang hari Kamis ya. Ada yang hari Kamis dan ada yang hari Jumat. Ya. Yang hari Kamis itu Muhammadiyah dan pemerintah, yang hari Jumat adalah dari NU ya. Ya. Jadi beda, karena kemarin tanggal 1 Muharramnya beda. Ya. Beda, selisih 1 hari. 1 Muharram kemarin ada yang Selasa dan ada yang Rabu. Kalau 1 Muharramnya Selasa, tanggal 10-nya hari Kamis besok ini. Kalau 1 Muharramnya Rabu, berarti 10 Muharramnya tanggal berapa? Hari Jumat. Ya, jadi nanti ada perbedaan puasa ya, perbedaan karena awal bulannya sudah beda. Intinya kalau awal bulan beda ya nanti beda selisih tanggal. Ya. Nah, jadi nanti ya terserah nanti menurut ya, keyakinan ya. Menurut keyakinan masing-masing mana yang lebih silakan ya, yang penting ini masalah, yang penting puasa ya, yang penting puasa. Kalau hari Kamis itu tanggal 10 Muharram, berarti besok Rabu itu puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9. Ya. Tanggal 9 Muharram berarti besok yaitu puasa Tasu'a. Baru hari Kamisnya 10 Muharram. Tapi kalau yang puasa Muharramnya hari Jumat, berarti hari Kamisnya Tasu'anya. Ya, sama-sama puasa tapi beda nanti ya. Nah, ya, tapi kalau hari Kamis nanti pas itu. Pas niatkan pula yaitu puasa Senin Kamis. Jadi dapat double itu. Ya, hari Senin. Hari Kamis. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang adalah yaitu tentang masih di akhir sholat, yaitu bab tasyahud. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud al-ibrahimiyah, yaitu sholawat kepada Nabi setelah tasyahud, yaitu sholawat ibrahimiyah. Ya, itu di tahiyat akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak ada sholat kepada Ibrahimiyah, tasyahud akhir ada sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Wa an Ibnu Mas'udin Al-Ansari, dan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Bashir bin Sa'din, berkata Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah wa ya Rasulullah salam, amarona an nusalli alaika, Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami bersolawat kepadamu. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu sallu ala nabi. Wahai Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersolawat alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan juga untuk solawat kepada Nabi. Maka di sini sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, amaronallah an nusalli alaika. Allah merintahkan kepada kami agar kami bersolawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, maka bagaimana kami bersolawat kepadamu? Fasakata, maka Rasulullah kemudian diam. Ya, summa qala, kemudian beliau berkata, qulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Kemudian setelah itu salam. Jadi langsung Rasulullah mengajarkan sholawat kepada sahabat tadi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada Abu Dawud, adapun Ibnu Huzaimah mengatakan fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Idza nahnu shallaina alaika fi sholatina, yaitu kami bersolat kepadamu di solat kami. Ya, jadi seperti itu ya solawatnya. Fikih hadis pertama, wujubus sholati ala Nabi sallam fi tasahud akhir. Wajibnya membaca solawat kepada Nabi di tasahud akhir. Lidzohiril amri, berdasarkan dohir daripada perintah. Ya, jadi sholawat kepada Nabi itu apa hukumnya? Bahwa wajib di tasahud yang terakhir. Kalau tasahud awal kemarin apa? Sunnah ya, sunnah. Tapi kalau di sini tasahud akhir itu sholawat adalah wajib. Ya, ma'ziyadatihi fi asaniyah, kemudian ditambah yang kedua tadi. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya berkata, inna sholata alal ali mandubah, sesungguhnya bersolat kepada keluarga itu sunnah. Wa ala ali, yaitu sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, keluarga Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dan kepada keluarga atau wa ala ali, hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib salat kepada Nabi. Wakila wajibah, sebagian lain mengatakan wajib juga. Jadi yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, itu wajib. Ali itu artinya keluarga ya. Jadi kalau Ali itu artinya keluarga. Ali Imron artinya apa? Keluarga Imron, bukan namanya Ali Imron, bukan. Ali itu bukan nama orang, tapi artinya apa? Keluarga Ali Imron, berarti apa? Keluarga Imron. Nah, Ali Muhammad berarti apa? Keluarga Muhammad. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim itu pakai hamzah. Kalau pakai ain, Ali yaitu bernama orang. Ali, nah itu namanya orang. Beda apa? Beda huruf. Ya. Antara hamzah dan ain itu sudah beda. Kalau Ali hamzah keluarga. Kalau Ali itu apa? Aliun, Ali. Nah. Tapi kalau Ali ainnya panjang, nah itu sudah beda lagi. Tinggi artinya. Nah. Kalau Ali itu ainnya pendek aja, Aliun.
Oh, enggak ada kaligrafi di sini. Biasanya kan ada kaligrafi Abu Bakar, Utsman, Ali itu pakai ain. Tapi kalau ainnya tinggi, Ali ya itu artinya beda lagi. Tinggi itu artinya. Ya. Apa? Sholawatnya Allah kepada Nabi itu saya lupa ya. Sholawatnya Allah kepada Nabi, sholawatnya malaikat kepada Nabi, dan sholawatnya kita kepada Nabi itu beda-beda. Tapi saya lupa, ya. Saya lupa. Ya, kalau sholawatnya kita kepada Nabi itu mendoakan, kalau tidak salah. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah mohon ampun, atau kalau tidak salah keliru ya. Entah itu yang sholat kita kepada Nabi artinya kita memohonkan ampun. Adapun yang malaikat kepada Nabi itu hanya mendoakan, gitu ya. Ya, saya lupa. Ya, sholawatnya. Ini telunjuk kemarin tetap beri syarat. Cuman bedanya kalau Syafi'iyah pas apa? Hamzah illa asyhadu alla illa ini pas ini. Hah? Iya disunahkan mata itu ketika jari sudah memberi isyarat, mata disunahkan untuk melihat sunnah ya, sunnah. Ya. Adapun yang lain isyarat dengan jari tunjuk begitu duduk Allahu Akbar langsung at-tahiyah langsung isyarat ya. Jadi ini perbedaan aja ya. Oke. Sebentar ya. Mana sholawat? Lupa saya. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah itu memuji Nabi Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, yaitu doa dan mohon ampunan, permohonan ampunan. Nah, solawatnya orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya doa kepada Allah agar memberikan rahmat, keselamatan dan kemuliaan kepada Nabi itu. Ya. Itu makna sesungguhnya Allah dan malaikat bersolat kepada Nabi. Kalau Allah bersolat kepada Nabi, Allah memuji Nabi Muhammad. Kalau malaikat yang bersolat kepada Nabi, permohonan ampun. Kalau kita bersolat kepada Nabi artinya kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan apa? Rahmat, keselamatan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pendapat yang kedua makasih. Yaitu yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah yaitu Bani Hasyim. Ya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ya. Dan orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Jadi Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini yang dimaksud wa ala ali Muhammad. Adapun selain itu termasuk keluarga Muhammad. Ada lagi Bani berapa itu? Lupa saya. Bani Hasyim, Bani Muthalib itu yang dimaksud adalah wa ala ali Muhammad. Kemudian yang disebut keluarga Muhammad yang lain adalah apa? Yaitu keluarga dan keturunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
Ali Muhammad adalah keturunan, keluarga dan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasahud. Jadi sholawat itu salah tasahud. Tasahud kemarin apa? Ada yang atahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu bacaan tasahud. Setelah itu baca sholawat. Atau yang atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, baru baca sholawat. Jadi kalau bacaan tahiyat ya atahiyatulillah tadi. Sholawat sendiri ya, sholawat sendiri. Dan sebelum doa. Nah, jadi sholawat ini setelah membaca tasahud dan sebelum doa. Setelah itu doa silakan. Kemarin ya sudah kan doanya apa? At-ta'awud ba'da tasahud fi shalah, yaitu memohon perlindungan setelah membaca tasahud di dalam sholat. Nah ini ada doanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian membaca tasahud, falyasta'iz billah, hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah. Min arba, dari 4. Yaqulu apa? Dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini setelah apa? Setelah membaca sholawat. Jadi urutannya baca tasahud, baca sholawat, setelah baca sholawat apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, pelindung kepadamu, min azabi jahannam, dari azab neraka jahanam, 1. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah kematian, 3. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari buruknya fitnah masih ad-dajjal, 4. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, idza faraghatum min tasahudil akhir, jika kalian selesai dari membaca tasahud akhir, baru baca mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Berarti ada sebelum salam ya. Fitnah apa? Pertama dari azab kubur ya, siksa kubur ya, siksa api neraka jahanam. Ya, itu. Kemudian fitnah masih dajjal, yaitu berupa fitnah ujian dan cobaan. Ya. Namanya masih itu mutlak untuk Dajjal dan Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga Isa al-Masih. Dajjal juga Masihud Dajjal. Jadi sama-sama punya gelar apa? Masih. Isa juga al-Masih, Dajjal juga Masihud Dajjal. Kenapa Isa juga dikatakan al-Masih? Karena salah satu daripada kemukjizatan Nabi Isa, setiap dia mengusap penyakit itu sembuh, diusap sembuh, sakit kulit diusap sembuh. Ya, maka dikatakan masih. Masih itu kan ini mengusap. Masaha. Nah, ini mengusap. Ketika wudhu kita apa? Wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu, diusap. Adapun Dajjal, kenapa juga disebut Masih Dajjal? Ya, karena apa?
Ada yang mengatakan karena matanya itu terhapus. Ya, matanya terhapus. Karena nanti Dajjal itu apa? Matanya buta satu. Dikatakan karena seperti itu. Atau nanti dikatakan masih Dajjal itu karena apa? Dia akan menghapus bumi. Ya, mamsuhul ain. Adapun Nabi Isa dikatakan Al-Masih karena apa? Karena keluar dari perutnya apa? Ketika dia keluar dari perutnya itu dengan cara diusap. Itu, maka dikatakan Isa Al-Masih. Atau juga karena dulu dia diusap oleh Zakaria. Nabi Isa diusap oleh Zakaria. Ada jadi mengatakan apa? Tidak ada yang diusap oleh Nabi Isa kecuali sembuh dari penyakit. Ya itu ya. Adapun Dajjal dia itu adalah pembohong. Fitnah dunia apa fitnah dunia? Fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu ya syahwat, harta, kebodohan, ya. Fitnah mati apa? Ya sebelum kemati takaratul maut. Ya. Ketika maut itu fitnah mati. Ada yang mengatakan juga fitnah kematian apa? Yaitu pertanyaan apa azab kubur. Ya. Fikih hadis pertama, istibabu hadza ta'awud fi tasawuf akhir, disunahkan membaca doa perlindungan ini di tasawuf akhir. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itu hukumnya apa? Sunnah, disunahkan. Tapi penting ini. 4 ini kan bahaya ini. Apa penting? Azab jahannam, dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian itu kan semuanya bahaya juga. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya azab kubur. Karena ternyata ada juga yang tidak percaya azab kubur. Ya. Nah, ini ada azab kubur ternyata ada dan kita wajib beriman. Ya, adapun orang-orang tidak beriman, ya orang kalau mati ya sudah mati, tidak ada disiksa dan sebagainya. Nah, itu kepercayaan yang tidak percaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya fitnah ketika mati. Nah, betul. Fitnah ketika mati itu memang ada. Ya. Wahya apa? Sakaratul maut. Nah, fitnah kematian itu sakaratul maut. Sakit yang paling puncak di dunia itu yaitu ketika sakaratul maut. Makanya orang sampai tidak bisa ngomong. Gitu kan? Saking sakitnya. Pernah dengar hadis ya? Bahwasanya sakitnya sakaratul maut itu seperti sayatan 100 pisau gitu ya. Nah, pisau disayat. Sakaratul maut itu 100 kali. Maka betul-betul tidak bisa kadang-kadang ya sakitnya gitu itu. Sebagaimana firman Allah waja'at sakaratul maut bil haq, dan telah datang yaitu sakaratul maut dengan kebenaran, ya. Inna lil maut sakaratin, sesungguhnya maut atau kematian itu adalah sakarat, ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah tolonglah aku dari sakaratul maut. Nah, minta perlindungan kepada Allah dari sakaratul maut. Berarti apa? Kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari sakaratul maut berarti apa? Tidak sakit. Bisa juga.
Bisa juga tidak sakit. Ya. Karena nanti ada roh yang ketika dicabut nyawanya itu ringan. Seperti apa mencabut rambut dari tepung. Jadi rambut satu nancap di tepung, dicabut tidak terasa. Tidak terasa. Ya. Tapi nanti orang-orang kafir itu ketika nyawanya dicabut, dia tidak mau keluar. Tidak mau keluar, ingin bertahan di jasad. Maka dipukullah kepala oleh malaikat biar keluar. Karena ketika orang sudah sakaratul maut itu sudah melihat yang gaib, sudah bisa melihat malaikat. Ya, datang malaikat. Makanya kalau orang sakaratul maut kadang-kadang matanya dia terbuka. Tapi tidak bisa ngomong sudah. Ya, melihat. Saat itulah apa melihat yaitu malah malaikat. Nah, terlambat kalau mau tobat sudah. Ya, lambat. Dalam hadisnya kan ketika seorang itu mau dicabut nyawanya, datang malaikat membawa kain kafan. Ya kan? Kalau dia ahli kebaikan, ahli takwa, ahli surga, ya dari kain kafan surga. Mau kain kafan mengelilingi orang tersebut. Berputar. Baru setelah itu datang malaikat apa? Pencabut nyawa. Pencabut nyawa itu ada malaikat yang ahli surga, ya ahli neraka. Nah, jadi itu saat itu. Dan itu apa? Ndak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan surga itu ndak mustahil. Makanya ketika Fir'aun menyiksa istrinya, namanya siapa? Asiyah. Itu yang nyiksa itu suaminya sendiri, disiksa sampai menderita. Maka doanya siapa? Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Maka langsung Allah nampakkan itu rumah itu di surga di hadapan Asiyah. Maka Asiyah tersenyum. Ya. Dinampakkan, gitu ya. Padahal masih hidup, dinampakkan. Saat sakaratul maut nanti kita akan melihat, gitu ya. Ya, tapi tidak bisa cerita nanti, karena sudah meninggal dunia tidak bisa cerita kalau lihat kan. Tak bisa. Ya, sakaratul maut. Merupakan nasihat bagi seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini dalam keadaan setiap keadaan dan doa. Karena Rasulullah SAW juga, ya karena Rasulullah sendiri juga berdoa dari 4 hal ini. Rasulullah saja berdoa. Kok kita tidak berdoa? Rasulullah minta doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Allah Rasulullah saja berdoa. Kok kita tidak berdoa gitu loh. Ya, gitu. Nah, yang belum hafal dihafal. Ya. Setelah sholawat, ya, 4 doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 ini sebelum setelah apa baca tasyahud tadi. Baca apa? Sholawat. Jadi tasahud, sholawat, baru baca doa ini. Kemudian hadis berikutnya doa qabla salam fi sholah, yaitu doa sebelum salam dalam sholat. Wa an Abi Bakrin Siddiq, dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annau qol, bahwasanya dia berkata ali Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa? Alimni du'a a'udubih. Wahai Rasul, ajarkan kepada aku suatu doa yang aku akan berdoa dengannya fis sholati, di dalam sholatku. Qala, maka Rasulullah mengatakan, kul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Nah, ini doa lagi. Dan ini doanya
oleh Rasul yang diajarkan kepada Abu Bakar. Daripada ngarang-ngarang sendiri ya sudah bisa pakai doa ini. Ya. Apa doanya? Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, sudah berbuat zalim kepada diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar aja mengakui saya ini zalim. Abu Bakar. Ya, ini zalamtu. Aku telah berbuat zalim zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang nomor terbaik setelah siapa? Rasulullah. Itu berdoa dengan ini, mengakui saya ini zalim dengan zaliman yang sangat banyak. Apalagi kita, zalimnya itu tidak hanya banyak, apa? Zalim kita tidak hanya banyak, ya. Oke. Ya, zalim kita itu sudah tidak terhitung, ya. Kalau banyak mungkin masih dihitung, ya. Tapi kalau banyak tidak bisa dihitung, itu saking banyaknya. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan indik, yaitu berupa ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berilah aku rahmat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga termasuk doa sebelum apa? Salam, bisa. Ya. Fikih hadis pertama, istibabu doa fi sholati alal itlaq, yaitu disunahkan untuk berdoa di dalam sholat secara mutlak. Jadi secara mutlak itu artinya silakan doa. Artinya dimanapun, dimana bisa, ketika sujud bisa, setelah sholat kepada Nabi itu juga bisa, dalam rukuk juga bisa. Kalau berdiri Al-Fatihah, ya, kalau berdiri itu Al-Fatihah. Mutlak. Kemudian wal isti'adzatu, dan juga memohon perlindungan, ya. Setelah itu apa? Kemudian berdoa sesuai dengan kehendaknya masing-masing, dan doa-doa itu banyak dalam sunnah Nabi. Doanya banyak, silakan pilih, cari. Termasuk doa tadi, ada doa mohon perlindungan kepada 4 hal, ada doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ini. Nanti silakan, gitu ya. Nah. Sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, meskipun dia adalah orang yang jujur. Termasuk Abu Bakar tadi. Abu Bakar itu kan As-Siddiq, orang yang jujur, tapi dia merasa dirinya juga zalim juga, ya. Maka dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah. Kemudian juga disunahkan pula untuk mencari ilmu dan belajar dari orang yang punya ilmu. Seperti tadi, Abu Bakar kepengen doa, maka dia bertanya kepada siapa? Kepada Nabi. Maka diajarkan. Nah, ini disunahkan untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kita hadir tidak bertanya, tapi hadir itu sudah termasuk menuntut ilmu, walaupun cuma dengar, itu menuntut ilmu juga. Khususnya ilmu yaitu di dalam doa-doa yang dia minta terhadap kalimat-kalimatnya. Ya, hadis berikutnya, assalamu fi sholah, yaitu salam di dalam sholat. Wa an Wa'il bin Hujrin, dan dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusallimu an yaminihi,
maka kemudian beliau salam menghadap ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an simalihi, kemudian menghadap ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kalau ini salamnya ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak wabarakatuhnya, tidak ada. Hadis ini ya. Dan hadis ini apa? Sananya sahih, riwayat Abu Dawud. Jadi ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Fikih hadis pertama, ikhtalaful ulama fi adadi taslimat. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah salam. Salamnya itu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Pada jumhur ila anal musalli yusallim taslimaini, maka jumhur mayoritas bahwanya salam itu dua saja, yaitu kanan dan kiri. Wakilah ada yang mengatakan salam itu 1 kali saja, itu ke kanan. Wakilah ada yang mengatakan salam itu 3 kali. Ya. Anda tahu yang 3 kali itu yang satu mana? Kan kanan 1, kiri 1, yang 1 itu mana? Tidak tahu ya, tidak dijelaskan ini. Tengah. Ya. Tapi jumhur 2 kali, kanan dan kiri. Dan ketika dia itu mengucapkan salam, menoleh setiap salam sampai apa? Sampai terlihat pipinya. Jadi kalau salam itu ke kanan, itu dari belakang itu sampai kelihatan pipinya. Assalamualaikum, kelihatan. Nah, kalau yang belakang bisa melihat, oh kelihatan pipinya. Dan ini yang sahih. Ya. Dan salam itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, salam itu rukun. Kalau belum salam ya sholatnya belum selesai. Kalau belum salam sholatnya belum selesai, maka tidak boleh berbicara, tidak boleh apa-apa karena belum salam. Nah, kalau sudah salam silakan mau ngomong lagi. Tapi kalau belum salam, ya belum selesai sholatnya. Walaupun 5 menit duduknya ini kok tidak selesai. Nah, belum salam belum selesai. Nah, karena salam itu penutup dan ini rukun atau wajib. Nah. Imam-imam itu menggunakan gini, Iya. Ya. Ya artinya seperti itu, maksudnya nolehnya itu betul-betul sehingga kalau ndak kelihatan pipinya. Bukan sedikit aja, kalau sedikit aja kan ndak kelihatan di belakang, maksudnya kan begitu, ya. Nah, kalau pakai imamah enggak kelihatan. Ya, walaupun menghadap situ enggak kelihatan. Kelihatan mukanya saja kan. Karena di sini ketutup. Yang dimaksud kelihatan pipinya itu ketika nolehnya betul-betul ke kanan gitu ya, tidak sedikit gitu. Tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ya, karena itu sudah penghabisan. Ya. Tapi jangan lama-lama banget ya. Jangan lama banget. Karena apa? Kan yang membatalkan itu ketika ketinggalan rukun 3, ketinggalan rukun baru batal kan gitu. Itu baru batal. Nah, ini rukun salam kan sudah ketinggalan, tapi cuma 1 aja, dia ketinggalan 1 aja, tidak membatalkan. Ya, jadi sudah habis kan gitu. Ya. Ya, ada hilaf ya. Salam itu ada 2 kali. Cuman yang kanan itu yang wajib, yang kiri itu yang kedua itu yang sunnah.
Artinya ketika salam ke kanan sudah selesai sholat, ya. Karena yang ke kiri itu sunnah. Tapi ini pendapat pertama ya. Pendapat pertama Syafi'i itu salam yang wajib itu ke kanan saja. Maka begitu salam assalamualaikum ke kanan kok dia batal sah sholatnya. Tapi kalau yang berpendapat salam 2 kali, begitu kanan kok batal, nah sudah batal karena ke kirinya belum selesai. Bentar ya. Nanti ada. Setelah saya tidak ada yang menjelaskan kitabnya, kitab Google masalah dibacakan. Iya ya. Oh gitu. Atau itu yang ketiga itu tadi. Assalam ke kanan, terus ke ini berdiam baru begini gitu ya. Nah. Kalau alam itu di kitab apa saya data mungkin ada di situ ya. Ya. Ya, bisa aja. Jadi salamnya ketika assalamualaikum ngadep muka dulu ya. Terus baru ke sini ya, assalamualaikum gitu. Ya. Kalau di sini enggak disebut ya, enggak ada disebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini. Nah, kalau Imam Nawawi seperti ini. Berkata Imam Nawawi, kalau Ta'ala dalam syarah Muslim, ulama sepakat yaitu dengan membatasi bahwasanya tidak wajib salam kecuali satu saja. Ya, maka salam kalau Imam Nawawi salam itu yang wajib satu aja kanan tadi. Wasani sunnah, yang kedua itu sunnah. Jadi yang wajib itu yang kanan assalamualaikum. Setelah itu ini sunnah begitu. Ya, ada salam belum selesai tadi sholatnya. Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan yang wajib itu yang satu yang ke kanan, yang kiri itu sunnah sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah itu salam satu kali saja di dalam witir dan diakhiri dengan ya tuh witir. Kemudian la yusanu ziyaratan wa barakatuh. Nah, di sini dikatakan tadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada riwayat yang lain tidak disunahkan dengan wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi kan kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada pendapat tidak disunahkan mengucapkan wabarakatuh. Tidak disunahkan. Artinya apa kalau membaca juga apa? Tidak apa-apa berarti kan? Bukan wajib kan masalahnya, bukan wajib. Ya, karena apa? Karena telah datang hadis yang ada wabarakatuh artinya lemah. Ya, hilafan lima dengan Mas Naif. Beda juga ada pendapat mengatakan dengan sanad yang sahih. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Tapi ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya lemah. Jadi tidak usah pakai wabarakatuh. Nah, mungkin sama ya, sama. Nah, sama dengan ini kali. Ya, wabarakatuh itu sunnah tadi kan? Sunnah aja. Nah, berarti yang rukunnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Nah, bahkan ada mengatakan nih, sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Tidak sah hadis tersebut. Nah. Ya.
Iya ya. Iya. Iya. Ya betul. Jadi gini, bid'ah itu bid'ah, tapi ada bid'ah dalam masalah fikih dan bid'ah dalam masalah akidah. Kalau sudah bid'ah dalam masalah akidah itu bisa membatalkan keimanan, keislaman. Itu dalam bid'ah dalam masalah akidah. Tapi kalau bid'ah dalam masalah fikih itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, gitu. Seperti kunut subuh. Ya. Kunut subuh syafiyah itu sunnah. Tapi yang lain mengatakan itu bid'ah. Nah, tapi bid'ah ini tidak sampai apa? Mengeluarkan dari agama karena bid'ah dalam masalah fikih gitu loh. Nah, gitu. Makanya kenapa kok ada ini sahih ini bid'ah ini sunnah karena ada berbeda pendapat dalam masalah hadis. Oh ini hadisnya lemah, tidak dipakai. Oh ini hadisnya kuat, dipakai seperti itu. Nah masing-masing mereka punya dalil. Gitu ya. Jadi ingat bid'ah dalam masalah akidah dan bid'ah dalam masalah ibadah itu beda. Kecuali apa? Ya karena kebid'ahatan itu sudah disepakati ulama. Nah, itu tidak bisa ditolerir. Semua sepakat ini bid'ah sudah. Tapi kalau ini tidak disepakati ulama, ini mengatakan bid'ah ini tidak, ini sesuatu yang masih bisa apa? Ditolerir kan begitu. Kecuali tidak ada yang mengatakan, oh ini bid'ah sepakat ulama, sudah. Selesai kan begitu. Ya. Itu cukup. Isa sudah. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.